Ketika saya tahu Yesus sudah mati di atas kayu salib menebus dosa, saya percaya bahwa saya sudah mendapat keselamatan dari Tuhan. Saya hanya mencoba meminta ampun ketika saya berbuat dosa, dan karena saya tahu bahwa Tuhan memberi kasih karunia, saya pasti diampuni dan pasti saya selamat. Tuhan lihat yang hari ini, apa yang kita kerjakan hari ini, dan makanya dosa juga kita nggak tahu dosa besok apa dosanya, kan kita nggak tahu ya. Dosanya kan hari ini, makanya kalau salah minta ampun, pasti Tuhan ampuni. Oke, selamat datang di acara Ngobrol Bareng Sahabat bersama saya Firman Wahyudi. Dan hari ini kita akan membahas sesuatu yang luar biasa yang mungkin tidak pernah diceritakan, karena ada banyak hal di kehidupan kita yang belum terungkapkan karena manusia kebanyakan tidak pernah bercerita. Nah, hari ini saatnya kita bercerita dan mendalami banyak hal yang tersembunyi dari kehidupan kita. Karena satu hal, kebenaran tidak akan pernah hilang di muka bumi ini. Oke, dan hari ini tamu kita yang luar biasa sudah datang di tempat ini, Bro Mariono Jeffrianto. Halo Bang Nono. Oh, halo Bro Firman. Thank you sudah diundang ke sini nih. Terima kasih nih buat kehadirannya, jauh-jauh datang dari kota yang baru gitu ya. Oke, hari ini kita akan langsung saja. Saya akan menanyakan sesuatu yang hari ini itu menjadi fokus saya pikir ya, karena banyak hal di dunia ini menjadi hal yang jarang sekali diceritakan, yaitu tentang keselamatan. Nah, pertanyaan pertama saya adalah, menurut Bang Nono, apa sih arti keselamatan itu, Bang? Keselamatan ya. Kalau menurut saya sih keselamatan ya seperti katanya keselamatan berarti bicara tentang selamat. Dan kalau bicara tentang firman Tuhan, keselamatan berarti bicara bahwa saya selamat dan nantinya saya pasti akan bisa masuk ke surga. Jadi pada dasarnya ketika saya tahu Yesus sudah mati di atas kayu salib menebus dosa, saya percaya bahwa saya sudah mendapat keselamatan dari Tuhan. Oh, luar biasa. Jadi barang hari ini Bang Nono udah diselamatkan. Wah, puji Tuhan, sudah dong. Diselamatkan. Oke. Nah, kadang-kadang sedikit orang yang mengerti dan terfokus dengan hal ini. Satu hal, tentang kasih karunia. Bagaimana tentang kasih karunia itu Bang Nono menjabarkan hal ini? Kasih karunia ya. Kalau kasih karunia berawal dari kata kasih, yang saya tahu bahwa kasih itu berarti pemberian. Jadi saya tahu bahwa Tuhan sudah memberi kasih karunia itu. Dan karena itu adalah satu pemberian, berarti nggak semua orang juga bisa menerima kalau mereka tidak percaya kepada Yesus. Dan berawal dari keselamatan, saya percaya Yesus mati, saya percaya Yesus menebus saya, dan karena itu saya menerima kasih karunia daripada Tuhan untuk saya bisa berjalan sampai hari ini. Karena kasih karunia itu harus saya jaga baik-baik. Sesuatu yang dikasih berarti dipercayakan pada saya, dan saya harus jaga kasih karunia itu. Oke. Ternyata banyak pertanyaan satu, begitu banyak orang menjabarkan hal ini ya, luar biasa ya. Jadi hari ini Bang Nono, apakah Bang Nono yakin diselamatkan? Hari ini saya yakin. Walaupun sebenarnya pada dasarnya sampai detik ini saya tidak luput dari dosa, dan mungkin juga manusia nggak ada yang bisa luput dari dosa ya. Tapi ketika saya percaya Yesus sudah mati, Yesus bilang dosamu yang dulu, sekarang, dan yang di kemudian akan diampuni ketika kamu meminta ampun. Jadi saya hanya mencoba meminta ampun ketika saya berbuat dosa, dan karena saya tahu bahwa Tuhan memberi kasih karunia, saya pasti diampuni dan pasti saya selamat. Nah, bagaimana kalau berdosa lagi? Berdosa lagi berarti ya saya harus minta ampun lagi. Karena itu yang Tuhan bilang kan, dosamu dulu, sekarang, dan kemudian. Berarti kan kalau kemudian, bahkan ketika saya nggak tahu saya bikin dosa, dan tiba-tiba bikin dosa, ya saya minta ampun dan jangan lakukan lagi. Kalau terjadi lagi ya minta ampun lagi dan jangan lakukan lagi. Mencoba terus gitu. Oh, luar biasa. Berarti keselamatan itu bukan di masa lalu dong buat kita. Berarti di hari ini, benar gak? Betul, karena gak ada yang di masa lalu. Tuhan gak pernah lihat yang masa lalu ya. Tuhan lihat yang hari ini, apa yang kita kerjakan hari ini. Dan makanya dosa juga kita gak tahu dosa besok apa dosanya, kan kita gak tahu ya. Dosanya kan hari ini. Makanya kalau salah minta ampun, pasti Tuhan ampuni. Oke tuh, sahabat, berarti harus sering-sering minta ampun sama Tuhan, sering-sering bertobat ya. Karena kita nggak tahu umur kita kapan,
kapan kita dipanggil pulang ke sorga. Ya mending kalau dipanggil pulangnya ke sorga. Kalau ke sorgi kita nggak tahu ya. Wah, itu bahaya. Bahaya ya. Oke, menurut Bang Nono, kira-kira manusia hidup berapa tahun sih di dunia ini kira-kira? Kebanyakan rata-rata. Kebanyakan sih rata-rata ya mungkin angkanya 60-70 tahun sih ya. Kalau yang bisa umumnya menjaga hidup secara sehat dan lain sebagainya ya 60-70 tahun sih. Tapi kurang daripada itu juga banyak. Singkat juga ya? Singkat banget. Singkat ya? 70 tahun lah anggaplah ya. 70 tahun lah anggaplah ya. Sedangkan yang kita tahu Yesus itu mau memberikan kehidupan kekal. Nah bagaimana menurut Pak Nono dengan kehidupan kita hanya 70 tahun terus dengan yang Yesus berikan hidup selama-lamanya untuk orang-orang yang diselamatkan. Gimana tuh menurut Pak Nono, kita harus seperti apa? Sebetulnya kalau ngomong hidup yang kekal itu kan berarti kalau kekal berarti nggak ada akhirnya ya. Berapa tahun kira-kira? Ya nggak ada akhirnya kalau dibilang berapa tahun ya, karena hidup yang kekal itu berarti ya unlimited gitu, nggak selama ada Tuhan pasti saya percaya nggak berhenti hidup kayaknya ya. Sejuta tahun kali. Wah, sejuta tahun mungkin lebih daripada ya, itu. Wah, lama banget gitu. Jadi ya saya rasa hidup yang kekal itu bicara tentang bagaimana roh kita. Karena kalau daging kita kan pun cuma 70 tahun ya, tapi kalau misalnya roh kita kan bisa hidup lama. Dan kenapa Tuhan kasih keselamatan? Sebenarnya tujuan Tuhan itu adalah supaya kita bisa meraih hidup yang kekal. Untuk bisa dapat keselamatan itu Tuhan kasih karunia, lalu kita mulai menjaga kasih karunia itu dengan bertobat terus setiap harinya. Tujuannya supaya kita bisa dapat hidup yang kekal. Hidup yang nanti lama bersama-sama dengan Tuhan, rohnya nanti, bukan dagingnya ya. Karena kan kalau dagingnya orang dimakamkan ya udah selesai. Tapi rohnya tetap hidup. Rohnya tetap hidup, dan itu yang mungkin harus dijaga sampai seterusnya selama kita hidup di dunia ini. Nah, menjaga rohnya ini yang susah ya. Nah, itu susah banget tuh. Karena kadang-kadang manusia juga nggak sadar kalau manusia itu punya roh di dalam hidupnya. Betul. Nah, kalau menurut saya sih ketika kita masih bernapas nih seperti ini nih, ya masih bisa mengangkat tangan, turun tangan, ya itu bukan hanya fisik, tapi ada sesuatu yang hidup di dalam kita, betul gak? Ya, betul. Ya, ada roh ini memerintahkan kita bisa naik. Karena kalau mau melihat manusia tanpa roh, ya udah ke tempat orang mati aja, Bang. Betul ya, sekali. Mereka hanya bisa begini, diam, disuruh angkat tangan nggak bisa, gitu kan ya. Ya itu. Jadi kenapa manusia hidup hari ini banyak orang juga nggak ngerti. Itu karena ada roh yang tinggal di dalam kita. Setuju? Ya, setuju, sangat setuju. Oke, Yesus itu baik ya berarti ya. Wah, sangat baik sekali. Menyelamatkan, wah, memberikan hidup kekal. Nah, pertanyaan saya, apakah Pak Nono ini sudah, saya bilang bro, saya bilang bang, saya bilang Pak Nono, atau bilang onoku aja ya. Apa aja bisa. Oke. Apakah sekarang Bro Nono mengenal Yesus? Kalau atau hanya tahu aja gitu. Dibilang mengenal sih kadang-kadang suka sensitif ya. Soalnya saya jujur sih sampai hari ini saya belum kenal Yesus sih. Karena yang saya tahu tentang kenal itu kan berarti seperti saya mungkin dengan istri saya, orang tua saya, mungkin anak saya itu kenal dan hidup selalu bertemu dan lain sebagainya, bicara dekat. Tapi untuk saya dengan Yesus sampai hari ini saya belum mengenal Yesus karena saya juga belum sangat dekat sekali sama Tuhan. Masih banyak hal yang saya pelajari. Saya masih pelajari bagaimana karakter Yesus itu, bagaimana setiap perkataannya dalam firman Tuhan, mempelajari banyak hal apa yang Yesus bisa lakukan. Karena kalau kita pelajari tentang Yesus tuh berarti kan sebenarnya dia tuh saat di dunia ini adalah orang yang tidak ada dosa. Sedangkan saya masih berdosa. Untuk belajar mengenal itu susah. Jadi saya bilang saya belum kenal. Sebenarnya kalau tadi pertanyaan terakhirnya bilang kenal apa tahu ya, saya masih baru tahu ya. Belum pernah ketemu ya? Wah, apalagi ketemu makanya. Saya baru dengar dari orang-orang yang mengasihi saya dengar dari hamba Tuhan, saya dengar sharing mereka. Kenal tuh belum sih. Karena kan banyak sekali hari ini orang aku mengenal Yesus gitu. Padahal yang namanya mengenal berarti seperti kita nih. Saya mengenal Bang Nono. Betul. Ya kita bertemu. Itu salaman, halo Bang Nono. Halo. Gitu. Ya. Ini kita saling mengenal, betul nggak? Betul sekali. Gak? Setuju. Nah, banyak orang cuma bilang, oh gua kenal Tuhan, gua kenal Tuhan. Tapi sebenarnya mereka juga nggak tahu. Ya, betul. Mungkin baru tahu aja kayak Jokowi. Bang Nono tahu Jokowi kan? Tahu. Pak Jokowi presiden kita tahu kan? Tahu. Pernah ketemu nggak? Nggak pernah. Nah, jadi nggak kenal. Iya nggak kenal. Nah, ini yang satu pengertian yang
menurut saya juga kita justru ini selama hidup ini adalah kita akan terus belajar mengenal Tuhan. Ya, beberapa orang mungkin dapat perkenanan ketika dia bisa bertemu Tuhan di hadiratnya, merasakan Tuhan itu ada level-level tertentu. Apalagi misalkan seseorang senang menyembah Tuhan, pasti itu lebih dekat lah orangnya sama Tuhan. Ya, betul. Oke, Bang Nono, pertanyaan berikutnya nih. Dengan apa yang sudah terjadi dalam hidup Bang Nono hari ini, bagaimana menurut Bang Nono kehidupan hari ini tentang hidup Bang Nono, keluarga, setelah proses dari dulu berapa tahun sudah kenal Yesus? Waduh, berapa Yesus tahun kenal ya? Ya, kenal aja lah. Ya, saya tahu Yesus kalau nggak salah tahun 2003 ya kalau nggak salah. 2003 ya. 2003 berarti ya sekarang udah 19 tahun mungkin ya. Oke, 19 tahun. Bagaimana setelah dari 2003 sampai hari ini? Kehidupan kita seperti apa? Kehidupan Bang Nono itu seperti apa sih? Setelah mengenal Yesus, percaya Yesus, terus semua merasakan kasih dan anugerah, apa yang terjadi sebenarnya dalam hidup kita? Masihkah diproses atau masihkah banyak hal juga kita nggak tahu tentang segala sesuatu? Ya, sebenarnya masih banyak hal yang saya masih belum tahu sih tentang Yesus bagaimana. Jadi kalau dibilang tadi 19 tahun ya kalau nggak salah 2003. Dari 2003 itu saya belajar mengenal tapi belum kenal sih ya. Saya tahu bahkan saya bertobat juga dulu sebenarnya karena saya suka sama cewek gitu dulu. Waduh, suka sama cewek, terus tiba-tiba cewek ini rohani, datang ke gereja, saya tembak ceweknya, terus tiba-tiba ceweknya bilang mesti tanya Tuhan dulu, terus kasih tahu jawaban Tuhan apa. Nah, itu adalah momen dimana saya belajar pengen tahu gitu, kayak apa sih emang Tuhan tuh bisa ngomong gitu ya, saya bisa dengar gitu dan lain sebagainya. Tapi berjalan dari situ ternyata Tuhan punya jalan yang lain. Saya jadi belajar untuk bisa datang ke gereja, kenal bagaimana pujian penyembahan, kenal bagaimana komunitas komsel dan lain sebagainya. Dan akhirnya berjalan waktu saya sampai dibaptis. Setelah itu baru saya melayani Tuhan. Ketika melayani juga ya ternyata tidak semudah itu ya. Ketika melayani ternyata lihat cewek juga. Ya lihat cewek juga ada, tapi bukan soal ceweknya sih. Ternyata banyak orang-orang yang mungkin kita lihat rohani, tapi ternyata kehidupan kesehariannya juga tidak seperti selayaknya seorang pelayan Tuhan. Dan akhirnya saya mencoba untuk lebih belajar lagi. Ternyata untuk tahu Yesus tuh banyak pengorbanan yang harus kita korbankan sih, terutama keluarga, waktu dan lain sebagainya. Karena untuk mencari bagaimana hadirat Tuhan itu ternyata tidak mudah dan prosesnya juga berat. Sampai akhirnya saya belajar apapun itu saya kejar, mau ada conference, mau ada apa, semua saya ikutin, KKR dan lain sebagainya. Kalau orang bilang tuh gereja keliling-keliling, saya pernah rasain itu. Karena saya pengen tahu Yesus tuh seperti apa gitu. Untuk sekedar mengenal Yesus. Untuk sekedar mengenal Yesus, semuanya. Dari gereja yang biasa, yang lokal, sampai yang interlokal gitu, yang dari luar negeri, Amerika, ketemu sama Tuhan yang biasa, sampai yang luar negeri sekalipun. Ternyata saya masih belum dapetin sesuatu, hingga suatu saat saya kenal satu tempat, dan akhirnya tempat ini saya belajar tentang penyembahan, masih mencoba untuk saya bisa tahu bagaimana cara mengenal Tuhan. Dan di situ saya merasakan ternyata proses yang Tuhan kasih dalam hidup kita semuanya untuk mendewasakan. Dan di tengah proses itu ternyata saya berkembang satu demi satu. Dan setelah proses itu berjalan, saya bisa bersaksi. Dan kesaksian yang saya lakukan adalah berkeliling-keliling, saya sharing dengan sekolah-sekolah, ada mahasiswa-mahasiswa. Dan yang saya sharingkan cuma tentang apa yang saya alami bersama dengan Yesus. Walaupun baru di level tahu, belum kenal, karena saya juga masih cari tahu sampai sekarang juga. Dan yang akhirnya berjalan di waktu yang dekat ini, saya mengenal tentang worship dan penyembahan. Kenal worship, bukan kenal Yesus ya. Di situ saya belajar gimana caranya untuk saya bisa dapat pit stop atau rest area untuk saya bisa lepas dari semua masalah, masuk ke dalam satu waktu. Dan waktu itu saya benar-benar ngerasain hadirat Tuhan. Dan ternyata hadirat Tuhan itu yang bisa menenangkan hidup saya. Banyak hal. Wah, luar biasa. Ini kalau mau tepuk tangan semua nih saya. Wah, tepuk tangan luar biasa. Nah, yang tadi dari pembicaraan tadi saya yang menarik buat saya adalah satu,
dasar orang menjadi percaya Yesus ini yang luar biasa sih ya. Kalau Bang Nono berarti dulu dasarnya karena ada naksir cewek. Nah, bener gak? Betul. Ada juga yang percaya Yesus itu rata-rata berbeda. Betul. Saya mendapati ya ketika saya berbicara dengan orang, kenapa sih kamu percaya Yesus gitu kan? Mereka bahkan nggak sadar dengan apa yang Yesus lakukan. Ya, betul. Ya, betul. Tapi mungkin ada cara penginjilan yang menurut saya kurang tepat. Misalkan menurut kayak Pak Nono tadi, mungkin ke gereja mau cari jodoh gitu kan, atau ke gereja karena ada yang ngajak, ayo ke gereja nanti dapat kesembuhan, ya, ayo ke gereja nanti diberkati jadi kaya gitu kan, dapat jodoh, banyak hal lah. Menurut saya hal ini bukan salah sih untuk dikerjakan, untuk diceritakan, untuk dilakukan, tapi cara penginjilan ini adalah kurang tepat. Setuju nggak Bang Nono? Ya, sangat setuju. Karena pada dasarnya hari ini kita percaya sama Tuhan harus punya alasan yang jelas gitu. Yaitu kita karena kita diselamatkan oleh Tuhan. Setuju nggak? Sangat setuju. Itu dasarnya. Yang lain-lain itu hanya mengikuti gitu. Kita diberkati, kita disembuhkan atau kita dipulihkan, dilepaskan dari yang jahat. Ada banyak hal orang menjadi percaya karena sebab yang seperti itu gitu. Tapi haruslah kita mengenal Tuhan, datang kepada Tuhan ini karena kita tahu artinya. Ini yang saya dapatkan dari beberapa saya berbicara dengan orang-orang, mereka nggak sadar akan hal itu. Ya udah jadi orang percaya, jadi Kristen, ya udah asal ke gereja gitu kan, dan lain sebagainya. Nah ini sebenarnya yang menjadi konsen saya. Dasar iman percaya itu nggak cukup gitu. Makanya hari ini banyak orang nggak tahu. Karena menurut saya ketika ini zaman COVID udah 2 tahun ini, banyak orang kehilangan visi dari Tuhan, kehilangan visi hidupnya, kehilangan banyak hal karena mereka tidak tahu apa yang mereka kerjakan. Gimana menurut Bang Nono? Ya, saya setuju juga sih, karena termasuk apa yang saya alami ya. Mungkin saya lebih suka bercerita tentang diri saya juga. Ketika saya melihat ada orang-orang seperti itu mencari berkat dan lain sebagainya, saya mungkin awalnya juga pernah berpikir seperti itu ya. Tadi berawal bertobatnya bagaimana, lalu setelah itu juga saya tahu hidup pengen diberkati itu pasti manusiawi banget. Sampai hari ini mungkin orang berpikir begitu. Tapi ternyata bicara tentang Yesus bukan bicara soal berkat sebetulnya. Balik lagi, poin yang paling penting buat saya adalah tentang bagaimana Yesus mati di atas kayu salib. Karena dari situ saya mengerti sampai hari ini, bahkan ketika saya juga di tengah masalah, di tengah pergumulan, saya tahu bahwa Yesus itu sudah mati dan dia berkorban buat saya. Lalu apa yang harus saya lakukan adalah saya juga harus bisa melakukan hal yang sama buat orang-orang di sekitar saya, untuk saya bisa cerita tentang bagaimana saya terima keselamatan dari Tuhan, dan saya pengen orang itu juga selamat. Dan kuncinya cuma satu, motivasi itu menentukan apa yang akan dia terima. Kalau orang cari berkat, belum tentu dapat berkat. Tapi kalau orang cari Yesus, maka apapun yang dia minta, Yesus bilang pasti akan dia terima. Tapi bukan karena motivasinya karena berkat, karena kesembuhan, karena yang lain-lain. Dan saya pernah ngalamin sakit penyakit, iya pernah. Habis pelayanan di penjara, tiba-tiba saya pulang sakit. Maksudnya di penjara atau dari penjara? Saya pelayanan dari gereja saya ke orang-orang di penjara gitu. Pelayanan ke penjara ya? Pelayanan ke penjara. Kirain saya di penjara Bang. Wah enggak lah, puji Tuhan enggak gitu. Jadi pelayanan ke penjara, lalu ketika pulang tiba-tiba mungkin kena bakteri atau apa, salaman sama orang sana, tiba-tiba sakit tangan, kaki, semuanya sampai bernanah-nanah gitu, sampai 3 bulanan kalau nggak salah. Dan berdoa minta kesembuhan nggak sembuh, berdoa buat yang lain-lain juga nggak terjadi. Tapi Tuhan cuma bilang sama saya, aku mengasihimu, itu yang aku tahu dalam hatiku gitu. Jadi akhirnya aku ya udah percaya aja. Ternyata ketika sudah sembuh, saya bisa bersaksi sama orang lain. Jadi bukan karena minta kesembuhan yang Tuhan mau, tapi seberapa dalam saya mau mengenal Dia. Untuk jadi kenal aja susah, tapi gimana setelah itu ya apa yang saya alami sampai hari ini, itu semua yang saya ceritain sama orang. Dan saya selalu bilang, kalau Yesus bisa berkorban buat saya, masa Yesus gak bisa berkorban buat kamu? Karena dia udah mati buat semua orang. Kuncinya cuma satu,
tahu bahwa keselamatan itu membawa kita bisa percaya Yesus lebih dalam lagi. Dan jangan lupa ada kasih karunia, dan jangan dibuat main-main kasih karunianya gitu. Minta ampun sekarang terus besok udah selesai, nggak gitu juga, karena Tuhan tidak bisa dipermainkan. Jadi buat saya motivasi itu sangat penting sekali, karena untuk saya yang baru tahu aja beratnya minta ampun untuk bisa mengenal Tuhan itu. Jadi apalagi buat yang lain ya, karena zaman COVID kayak sekarang juga ya banyak orang yang nggak punya pekerjaan, makan susah, dan sekolah juga susah, bahkan ketemu orang di gereja juga susah. Tapi ternyata yang nggak susah ditemuin ya cuma Tuhan aja. Masuk hadirat Tuhan, ngobrol, sharing, dan pasti semuanya juga bisa ngerasain damai sejahtera. Ya, jadi dari dasar orang menjadi percaya kepada Tuhan itu sebenarnya masih banyak step-step lanjutannya. Ya, sangat sebenarnya banyak sekali sih. Karena hal itu sebenarnya yang akan diuji, dasar kita menjadi percaya itu yang akan diuji. Ya. Misalkan dulu Bang Nono mau percaya Yesus karena ngeliat cewek gitu kan. Nah itu kan diuji. Kalau memang kita taunya Yesus tuh bisa cariin cewek, ya yang lainnya akan gugur gitu, pasti akan terkikis. Betul. Karena semakin lama kita akan sebenarnya Roh Kudus yang di dalam kita itu akan semakin mengajak kita untuk mengenal Tuhan sih. Dan saya percaya panggilan itu ada untuk setiap orang. Iya. Untuk mengenal Tuhan. Mungkin ajakannya dari banyak orang, mungkin dulu juga asal percaya kan dia ngajak banyak, betul nggak? Betul. Ayo KKR, ayo apa? Iya. Ayo kemana gitu kan, di sini ada mukjizat, di sini ada kesembuhan, di sana ada cewek banyak, ayo gitu kan. Iya. Ayo ke gereja gitu kan. Ya sebenarnya nggak salah, cuman memang harus ada hari-hari terakhir ini yang menegaskan lagi kenapa kita menjadi percaya kepada Tuhan. Ini lebih penting dari apapun kalau kata saya. Ya. Betul nggak Bang Nono? Betul. Karena banyak orang harus membayar mahal, membayar berlipat-lipat untuk satu kebenaran iman mereka. Setuju? Betul. Ini susah sekali, apalagi hari-hari terakhir ini ya. Gereja nggak ada ibadah, karena ibadah online itu nggak akan maksimal ya. Ibadah online banyak gangguannya, ibadah online banyak hal terjadi lah. Pokoknya ya pasti banyak gangguan lah. Sebentar mungkin dipanggil anak, lagi dengerin headset dipanggil anak, nggak bisa fokus gitu ya. Nah bagaimana menurut Bang Nono, gimana apa yang harus kita lakukan ketika di zaman sekarang ini yang tanda-tandanya semakin nyata ya akan kedatangan Yesus? Kemarin rasain gempa gak? Enggak. Saya rasain tuh hampir setiap gempa, hari ini ngerasain betapa sering. Kalau dibandingin tahun-tahun lalu mungkin jarang sekali, hari ini semakin sering terjadi. Itu salah satu tandanya. Nah bagaimana Bang Nono dari proses mengenal, terus proses dari awal penginjilan yang mungkin yang Bang Nono terima sampai hari ini, ada saran untuk sahabat kita yang mungkin menyaksikan acara ini, apa yang harus kita lakukan sih sebenarnya setelah mengenal, percaya, terus mengenal, terus apa lagi yang harus kita kerjakan sebenarnya untuk kita tetap berdiri di atas kasih karunia Tuhan ini? Kalau menurut saya sih yang harus dikerjakan yang pertama kali adalah kita harus punya komunitas ya tentunya. Komunitas mungkin bisa bicara dengan 1 orang, 2 orang, 3 orang. Mungkin dengan kondisi sekarang kayak gini mungkin orang-orang terdekat kita secara rohani yang kita bisa ajak bicara. Karena saat kita sharing itu bisa membangunkan setiap hal dalam hati kita yang ada Roh Kudusnya di dalam. Dan kalau nggak ada pembicaraan tentang firman Tuhan, nggak mungkin semua yang berhubungan tentang firman Tuhan bisa bertumbuh dan berkembang. Itu hal yang pertama sih. Kalau yang kedua adalah seberapa banyak waktu yang kita bisa luangkan. Karena banyak orang sekarang bisa punya waktu buat main handphone, buat nonton, buat yang lain-lain, tapi nggak punya banyak waktu untuk bisa masuk dalam hadirat Tuhan tanpa diketahui oleh banyak orang. Kayak tadi kan mungkin diganggu sama anak ketika lagi worship online dan sebagainya. Tapi harus ada waktu yang benar-benar sendiri antara kita dengan Tuhan.
Dan waktunya mungkin bukan soal berdoa aja ya, karena kan mungkin berdoa lebih banyak kita meminta sama Tuhan, tapi bagaimana kita meluangkan kita untuk bisa bercerita sama Tuhan apa yang kita alami setiap harinya, lalu kita worship merasakan. Karena saya rasa dengan seperti itu kita bisa paham gitu, sharing dengan orang yang kita percaya, komunitas. Yang kedua, meluangkan waktu lebih dalam lagi, rasanya itu lebih penting karena dua poin ini akan saling berhubungan. Bicara kita dengan Tuhan yang kita tidak lihat, saya nggak lihat nih Yesus kayak gimana wujudnya, tapi saya bisa rasain. Lalu yang kedua, dengan orang yang di dekat kita yang saya bisa lihat wujudnya dan saya bisa lihat bagaimana hidupnya. Jadi dua poin itu menurut saya sih yang bisa dilakukan. Oke, luar biasa. Satu hal lagi nih pertanyaan dari saya sebelum kita akhiri acara ini. Tadi Bang Nono bilang soal worship. Ya. Apa sih worship itu sebenarnya buat Bang Nono sendiri? Buat saya worship itu adalah sesuatu yang membuat saya juga bertobat. Karena ketika saya ada di satu tempat yang saat ini saya sedang melayani bersama juga bicara tentang worship juga. Yohanes 4 ayat 23 ayat 24 itu adalah ayat dasar di mana saya hidup sampai hari ini, bahwa saya menjadi worshiper, penyembah. Worship buat saya adalah bicara tentang hubungan saya dengan Tuhan. Yang kedua, worship juga bicara tentang bagaimana kita menyanjung Tuhan, bukan soal berdoa, karena ketika kita berdoa belum tentu kita worship. Tapi saat kita worship, pasti dalam worship itu kita ada berdoa, ada menyanjung Tuhan, meninggikan Tuhan. Dan setelah itu mungkin kita bisa berbicara langsung apa yang kita mau bicarakan. Karena sebegitu simpelnya yang namanya worship, kita bisa benar-benar merasakan banyak hal. Kenapa? Karena itu yang saya alami sampai saat ini. Di tengah masalah saya, worship itu bukan harus masuk ke kamar, tapi saya berdiri di mana, saya diam di ruangan mana, atau mungkin saya lagi di jalan pakai headset dan sebagainya, itu worship. Karena worship tidak mengenal waktu. Saat kita kontak dengan hadirat Tuhan, itu worship. Jadi ya, worship adalah bicara tentang hidup kita sih sehari-hari. Seperti kita bernafas, ya seperti itu yang harus dilakukan. Wah, luar biasa. Jadi hidup kita ini hanya tentang penyembahan berarti ya? Ya, betul. Ya, oke. Menarik sekali hari ini yang kita bahas adalah tentang keselamatan. Jadi satu hal di akhir zaman ini, hidup di hari ini kita memang harus lebih dalam lagi mau mengenal Tuhan lewat apapun, ya. Membaca firman Tuhan pasti, ya. Merenungkannya pasti. Berdoa harus. Bahkan menyembah yang Bang Nono bilang tadi. Dimanapun, di mobil dimanapun kita bisa menyembah Tuhan sebenarnya. Ketika kita sadar apa yang kita lakukan ini untuk meninggikan Tuhan, itu yang harus kita kerjakan. Cuman tingkat kesadaran ini yang hari ini menjadi kurang. Tingkat kesadaran ini yang hari ini menjadi hilang di antara kami semua orang-orang yang menyembah Tuhan, yang percaya, yang tadinya dulunya menggebu-gebu, hari ini mungkin sudah nggak mau pakai Tuhan-Tuhanan. Semuanya hari ini hanya bertahan hidup. Entah menunggu apa, saya juga nggak tahu. Semua orang sedang dilanda ketakutan hari ini. Jadi, ayo sama-sama kita pelajari apa itu keselamatan ini. Setuju nggak Bang Nono? Ya, karena setuju. nggak bisa juga pendeta mungkin menerangkan keselamatan atau seperti kita hari ini membahas keselamatan. Karena banyak orang berbeda, betul nggak? Ya, betul. Pengertiannya, ada banyak orang nggak bisa, mungkin nggak berpikir tentang ya udah asal ikut-ikutan. Masih banyak orang yang seperti itu hari ini. Asal gua katanya mungkin yang penting hidup gua balance. Ya gak? Pernah dengar itu nggak? Ya, sering. Ya. Sekarang gimana bisa balance hidup kita? Berapa lama kita datang sama Tuhan? Berapa lama kita menyembah Tuhan? Berapa lama kita baca firman Tuhan? Atau berapa lama kita hari ini lihat sosial media? Betul nggak? Betul. Nggak mungkin balance. Makanya hari ini saya begitu tertarik tentang keselamatan, karena tujuan hidup kita bukan di dunia ini. Tadi kita bahas, kita hidup di dunia ini hanya 70 tahun kata Bang Nono tadi. Tapi ketika kita percaya Yesus dan tentang keselamatan ini, Yesus memberikan kita kehidupan yang kekal. Bahkan tidak ada yang jahat di sana. Manusia akan dikembalikan kepada sedia kala, yaitu baik saja. Baik dan benar di mata Tuhan. Oke, hari ini
mungkin ada sesuatu yang mau disampaikan lagi tentang keselamatan ini, Bang Nono. Mungkin sepatah dua patah kata. Karena yang menjadi moto saya hari ini adalah kebenaran itu tidak akan pernah hilang di bumi ini. Pasti akan terjadi untuk setiap orang percaya. Gimana menurut Bang Nono? Ya, menurut saya sebenarnya simpel aja sih. Ini yang saya juga lakukan setiap hari. Yang namanya keselamatan, ingatlah selama kita masih bernafas, jagalah keselamatan itu dan carilah bagaimana kita bisa mengenal Tuhan. Kenal Tuhan pasti selamat. Ketika nggak kenal juga saya mungkin tidak bisa jamin ya. Jadi ya selama kita masih bernafas, ya berusaha jaga keselamatan itu. Berarti harus sering bertobat. Yes. Berapa hari sekali Bang Nono bertobat hari ini? Wah, saya bertobat hari ini bisa lebih dari 10 kali kayaknya. Wah, luar biasa. Nah, sahabat dengarkan tuh, Bang Nono aja 10 kali. Berarti sahabat harus lebih banyak dari Bang Nono. Ya. Untuk bisa kita bertahan, mempertahankan anugerah, kasih karunia, yaitu keselamatan yang sudah kita peroleh hari ini. Iya, betul. Ya? Setuju. Oke, sahabat, hari ini cukup mungkin kita ngobrolnya. Dan mungkin Bang Nono someday bisa saya ajak ngobrol lagi, mau ya? Wah, boleh dengan senang hati. Karena ada banyak hal yang mungkin kita bisa bahas tentang hari ini, tentang keselamatan. Mungkin ketika nanti saya panggil beberapa sahabat saya yang lain, mereka akan punya pengertian yang berbeda tentang keselamatan ini. Betul. Oke, hari ini thank you banyak buat kehadirannya di Upper Room New Wave International malam hari ini. Ya, terima kasih banyak Bang Nono. Thank you. Sampai ketemu lagi. Sampai ketemu di lagi. lain kesempatan. Oke. Thank you. Oke, sahabat. Hari ini saya Firman Wahyudi undur diri dan Tuhan memberkati kita semua. God bless you. Bye bye.